Ini saya membagikan pesan buat saudara-saudari seiman ketika Anda mempercayai pada peristiwa yang dapat menyakinimu untuk menuntunmu dalam kehidupan peristiwa. Anda memperoleh ketenangan hati melalui firman Tuhan berisi kebenaran yang mendasarkan untuk Anda dengar di mana kebenaran itu harus nyata dalam hal apapun permasalahan semua dimudahkan dengan nama Tuhan Yesus. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Kemudian tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kemudian Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang menjadikannya percaya, bagi jiwa yang mencari Dia. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatan aku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah sebab Engkau berarti. Nah, itulah kira-kira firman Tuhan, pesanku agar kita tetap selalu setia dan berpegang teguh pada prinsip aturan yang dimana Tuhan ketetapkan dalam prinsip yang selalu baik bagi kehidupan kita, nyata kuasanya yang dikehendaki melalui ilham kitabnya lah. Kita di situ akan menyadari dari hal kecil memang kita mempunyai pandangan yang sudut besar untuk melihat Tuhan, dan dengan beserta Tuhanlah kita menjadikan kehidupan yang lebih baru, lebih baik untuk memperoleh yang kekal. Oke, sekian dulu vlog saya, dan ini vlog selanjutnya untuk kesaksian para murtadin. Oke, saksikan. Oke, salam. Perkenalkan, nama saya Wisnu. Saya lahir dari keluarga Muslim, dan saya bangga meninggalkan agama saya dulu dan ikut Yesus Kristus, Allah yang benar, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Di sini saya mau bersaksi bagaimana saya meninggalkan Islam dan ikut Yesus Kristus, Allah yang benar. Bagi siapa yang tidak percaya bahwa saya dulunya Islam, yang suka biasanya kan bilang orang-orang itu dari sananya kafir aja, jangan ngaku-ngaku Muslim atau Islam. Orang murtadin itu nggak suka bohong. Orang Kristen itu suka mengungkapkan kebenaran. Jika engkau pengen tahu tentang kebenaran bahwa saya dulu orang Islam, saya rekomendasi deh cek Facebook saya yang bernama Wisnu Tiar Triroso. Di situ banyak teman dekat saya, tetangga saya, bisa cari tahu kebenarannya. Kalau mau nyari kebenaran, jangan klaim-klaim yang nggak jelas. Orang murtadin bagi saya jelas asal-usulnya. Tidak seperti orang-orang mu'alif lah, yang selalu berkata lulusan S3 dari Vatikan, dari Israel, mantan pendeta. Pas dicek kebenarannya, bohong semuanya. Pokoknya beriman itu jangan asal percaya, harus dicek kebenarannya. Bagi saya, Yesus Kristus adalah Allah yang benar, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Oke, kita mulai saya bersaksi. Bagi saya,
Dulu agama itu ya biasa-biasa saja. Saya jalani seperti halnya orang muslim pada umumnya. Sholat, ngaji, itu yang diajarkan saya waktu kecil. Tapi saya tidak terlalu fanatik dengan agama saya dulu. Saya bukan seorang lulusan pesantren, tapi di benak saya dulu Kristen itu ya agama sesat, kafir, pasti masuk neraka dan jadi bahan bakar neraka. Itu udah ada di pikiran saya, ada di benak saya. Saya menjadi orang Kristen karena istri saya. Istri saya bukan seorang yang kaya dari keluarga yang biasa-biasa saja. Istri saya adalah seorang janda yang punya anak banyak, lebih dari satu. Beliau sempat mualaf dan masuk Islam karena pernikahan. Istri saya bercerai dengan suaminya karena KDRT dan poligami. Tapi saya lagi nggak bahas tentang kehidupan istri saya. Saya bukan dari keluarga orang kaya, saya adalah tukang jahit konveksi rumahan. Sekarang pun masih menjadi tukang jahit. Di dalam pernikahan kami pun tidak ada biaya dari orang tua istri saya. Waktu jalan sama saya aja baju istri saya pakai peniti. Jadi kehidupannya itu ya emang sungguh miris lah. Sebenarnya sebelum kenal dengan istri saya sudah punya pacar. Pacar saya juga orang Kristen. Dia pengen mualaf, ikut agama saya Islam. Tapi waktu dia bilang mau ikut agama saya Islam, saya anggap ya biasalah, jalanin aja semuanya. Jalanin dulu. Saya di Jakarta dan dia di Pekalongan. Karena keluarga pacar saya dulu itu keluarganya semuanya sudah masuk Islam. Karena pernikahan. Karena orang Kristen di Pekalongan itu sangat jarang. Jadi kalaupun orang Islam, orang Kristen yang sana banyak kan yang murtad itu ya banyak di ke pernikahan. Yang mualaf itu dari pernikahan. Itu yang cerita mantan pacar saya dulu. Saya ketemu dia kalau pulang kampung dua. Waktu pulang kampung, cuma pulang kampung. Dan hingga berjalannya waktu, saya kenal lah dengan istri saya. Dia seorang mualaf, ya pasti Islam dong dia. Dan saya tidak terpikirkan untuk masuk Kristen. Waktu kenal saya, beliau belum lama bercerai lah dari suaminya. Hubungan saya dengan pacar saya pun akhirnya ya putus. Akhirnya saya dekat dengan istri saya. Ya berjalannya waktu, saya sudah berjalannya waktu itu ya kami semakin dekat. Dan istri saya kan ini sudah lama nggak ke gereja. Jadi orang tuanya itu nyuruh ke gereja. Di saat orang tuanya nyuruh ke gereja, karena istri saya itu sudah dekat sama saya, bisa dibilang pacaran lah. Mengajak saya untuk ke gereja. Karena saya dulu muslim diajak ke gereja, kacau kontak batin saya. Karena bagi saya itu adalah sebuah kesesatan. Dan di saat kacau batin saya berdoa kepada Tuhan saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku minta pertolongan, ya Allah, tolong selamatkan saya. Engkaulah yang berkuasa pada diri saya. Saya berdoa, saya tidak mau jatuh dalam kesesatan, saya tidak mau
menjadi orang Kristen. Saya berdoa, saya berzikir selama seminggu kulakukan. Saya berdoa terus menerus itu kulakukan. Saya zikir subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan saya melakukan syahadat terus menerus untuk memperkuat iman saya waktu itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kulakukan itu. Saya baca juga ayat-ayat pendek di dalam Al-Quran yang saya hafal, seperti Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu terus kulakukan selama seminggu. Karena kekacauan batin saya mendengar ajakan ke gereja membuat pikiran saya kacau. Di saat kerja pun kulakukan, saat mau tidur kulakukan. Karena saya meminta pertolongan kepada Tuhan saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Tuhan Yesuslah yang berkuasa pada diri saya. Tuhan saya dulu tidak bisa menyelamatkan saya. Bagi saya, iman saya sekarang, bahwa Yesuslah yang berkuasa. Dan saya terus belajar tentang kekristenan. Setelah saya belajar tentang kekristenan bahwa Yesuslah Allah yang benar, Ialah yang berkuasa pada diri saya. Jadi kenapa saya murtad? Bahwa bagi saya, Tuhan yang saya sembah dulu, saya meminta pertolongan, tidak bisa menyelamatkan saya, tidak nyata bagi saya, dan pertolongan saya adalah di dalam Yesus Kristus. Bagi saya, Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Ialah yang berkuasa pada diri saya. Tuhan berkata pada diri saya percaya itu tuntunan Roh Kudus yang ada pada diri saya. Dia berkata, aku ada dan kamu pun ada. Dan aku mau engkau keluar dari kehidupan menjijikan yang ada di dalam dunia ini. Memang saya hidupnya bukan orang yang baik-baik juga di dalam dunia ini. Setelah saya mengenal kekristenan, merubah saya menjadi manusia yang lebih baik. Itulah yang Tuhan katakan kepada diri saya. Saya percaya bahwa Yesus Kristus Allah yang benar, Dialah yang berkuasa pada diri saya. Dan mungkin itu aja yang saya bagikan kepada Anda. Salam, terima kasih. Hey, halo, bagaimana kabarnya? Apakah kamu suka video ini? Kalau kamu suka video ini, silakan klik tombol jempolnya dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ya. Kamu juga bisa mendukung pekerjaan kami dengan pemberian kasih melalui rekening yang tertera pada deskripsi video ini, supaya kami bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi di masa yang akan mendatang. Kalau kamu belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu mendapatkan pemberitahuan apabila ada video baru yang kami tayangkan. Dan kamu juga bisa tampil di dalam acara ini dengan cara mengisi formulir yang terdapat pada deskripsi video ini. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus mengasihi kita. Terima kasih.